Hai, selamat pagi adik-adik semua di rumah. Wah, hari ini Kak Retno senang sekali. Kenapa? Karena Kak Retno hari ini punya teman baru. Adik-adik mau kenalan? Tentu mau ya. Yuk kita panggil sama-sama ya. Ayo, sini Kak. Hai Kak Retno. Hai adik-adik. Kenalin, namaku Indira. Senang deh bisa ketemu sama kalian semua. Salam kenal ya. Iya, nama temen kakak ini adalah Kak Indira. Iya, Kak Indira hari ini mau menemani kita semua dan mengajak adik-adik semua tentunya untuk memuji nama Tuhan. Semuanya udah siap hari ini? Semangat ya? Semangat ya Kak ya? Semangat. Iya, semangat. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita dan untuk mengawalinya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus senantiasa menjaga saya dan teman-teman semua. Dan saat ini Tuhan, saya bersyukur bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan kembali bersama-sama teman semua. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan Yesus akan tolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, yuk Kak, kita mau ajak adik-adik untuk bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Ya, ayo. Ya, adik-adik semua bangkit berdiri. Hai, halo apa kabar? Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Halo apa kabar? Hai, jumpa lagi. Ku beri padamu senyum misioner. Tua kabar, apa kabar? Hai, jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Goyang ke kanan, goyang ke kiri, ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hai, jumpa lagi. Halo, apa kabar? Hai, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua kabar, apa kabar? Hai, jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Goyang ke kanan, goyang ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hai, jumpa lagi. Goyang ke kanan, goyang ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hai, jumpa lagi. Ya puji Tuhan adik-adik, kita sungguh senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya adik-adik, sekarang sudah siap nih untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Sudah siap ya Kak ya tentunya ya Kak ya? Iya Kak Retno. Iya, yuk siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Semuanya hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Segala kemuliaan, segala pujian, semuanya hanya bagi Yesus, Juru Selamat kita.
CSR. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Salam adik-adik. Halo, apa kabar? Apakah semuanya sehat? Apakah semuanya sudah berada di depan video? Ayo, siapa itu ya yang kelihatan? Ada Vino. Ada Marsha. Ada Kayla. Ada siapa lagi tuh ya? Banyak sekali adik-adik ya. Nah, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ceritanya Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami mengenal Engkau, Allah yang hidup, yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, memberikan kekuatan, dan Tuhan juga yang terus memimpin kehidupan kami menuju rencana yang Tuhan siapkan, yaitu rencana untuk kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami sekalian, anak-anak-Mu yang sudah berada di depan video, yang kami bersama-sama mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan pimpin kami, terangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, masih ingat dengan cerita yang minggu lalu? Lah, sebelum kita melanjutkan ceritanya, 12 murid Tuhan Yesus ini, kita bisa loh menghafalnya pakai lagu, biar dinyanyiin Mbak Retno ya. Sini Kak Retno dekat sama Bu Ari. Bu Ari juga mau belajar lagunya nih. Asik. Lagunya susah nggak Kak? Enggak. Oh, gampang ya? Iya. Berarti adik-adik bisa ya? Pasti bisa. Sip. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi dong. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Oh, bagus sekali lagunya. Terima kasih Kak Retno. Sama-sama. Nah, sekarang Bu Ari mau cerita tentang pekerjaannya. Simon Petrus dan saudaranya Andreas dan Yakobus dan Yohanes, ya mereka dua saudara. Nah, Yakobus sama Yohanes ini adik-adik itu adalah saudara sepupunya Tuhan Yesus. Nah, saudara sepupunya Tuhan Yesus. Makanya Alkitab sering menyebut Yakobus saudara Yesus, gitu ya. Mereka dua keluarga ini tinggal di Betsaida, sama-sama tinggal di Betsaida, dan mereka itu bekerja sebagai nelayan, pencari ikan. Tapi adik-adik jangan bayangin loh bahwa pencari ikan itu miskin, belum tentu. Karena Pak Zebedeus, bapaknya Yohanes dan Yakobus ini, mereka adalah orang terpandang di Betsaida, dan keluarga mereka cukup mampu, ya. Lah,
sudah 4 muridnya ya yang ada pekerjaan menjadi nelayan. Lalu ada Lewi atau Matius. Nah, Lewi atau Matius ini punya saudara itu tadi. Siapa saudaranya tadi? Saudaranya Matius? Ayo. Nah, saudaranya namanya Yakobus. Yakobusnya ini anaknya Alfeus ya. Jadi Matius sama Yakobus ini bapaknya sama, namanya Pak Alfeus. Lah, 2 orang ini kerjanya hampir sama. Kalau Matius itu bekerja menjadi pemungut cukai. Nah, Alkitab bilang dia pemungut cukai. Sebenarnya pemungut cukai itu bagaimana toh, adik-adik? Pemungut cukai itu pemungut pajak ya. Nah, orang yang memungut pajak pada waktu itu orang Israel dijajah oleh pemerintahan Romawi. Adik-adik tahu nggak kalau dulu Indonesia ini juga dijajah sama Belanda. Lama loh Indonesia dijajah sama Belanda. Ada yang tahu nggak Indonesia merdeka tahun berapa? Ya, ada lagunya kan, 17 Agustus tahun 45. Nah, tahun 45 itu Indonesia merdeka. Nah, sama seperti Indonesia, Israel zaman dulu dijajah oleh Romawi. Adik-adik. Lah, Matius sama Yakobus, saudaranya ini bekerja memungut pajak. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak disukai, orang yang dianggap pengkhianat terhadap bangsanya karena mereka bekerja untuk pemerintahan Romawi. Dulu juga di Indonesia kalau ada orang yang bekerja untuk Belanda dianggap sebagai pengkhianat ya dulu sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini juga begitu. Jadi Matius dan Yakobus itu pekerjaannya sama-sama di tempat pajak, tapi beda. Matius jabatannya lebih tinggi. Dia itu kepala kantor gitu ya. Mungkin kalau sekarang itu orang menyebutnya kepala dinas perpajakan gitu. Nah, kalau Yakobus itu dia tukang ngumpulin pajak. Nah, dia datang ke rumah-rumah. Kalau pedagang, orang kalau dagang kan bayar pajak. Kalau sekarang orang punya motor bayar pajak. Orang yang punya toko bayar pajak. Orang yang punya rumah bayar pajak. Nah, semuanya ada pajaknya. Memang pajak itu digunakan untuk mengelola kehidupan suatu negara ya adik-adik. Makanya di Indonesia juga ada pajak. Kalau enggak begitu nanti Indonesia enggak bisa memelihara masyarakatnya. Nah, begitu juga pada waktu itu Matius ini pemungut pajak, terus Yakobus itu tukang ngumpulin pajak gitu ya. Nah, terus ada lagi, mereka ini kan si Matius ini termasuk orang yang enggak disukai sama orang Yahudi, sama orang Israel, dianggap pengkhianat. Mereka semua merendahkan, mereka benci gitu, enggak suka. Nah, tetapi di dalam murid-muridnya Tuhan Yesus ini juga ada orang yang berseberangan. Simon orang Selot. Tadi Simonnya 2 ya, satu Simon Petrus, yang satu Simon orang Selot. Nah, orang-orang Selot, ini Selot nih sekali lagi nama daerah, nama suku ya. Orang-orang Selot ini adalah orang-orang yang mencintai negara Israel, mencintai tanah kelahiran, tanah air. Jadi mereka itu tidak suka sama orang Romawi. Mereka sering memberontak kepada pemerintahan Romawi dan berperang gitu. Nah, jadi adik-adik coba bayangkan, di dalam 12 murid Tuhan Yesus ada yang mengabdi kepada penjajah Romawi, ada pejuang yang benci kepada bangsanya yang bekerja untuk orang Romawi. Apakah Simon orang Selot ini enggak benci sama Matius? Sebelum mereka menjadi murid Tuhan Yesus, mereka punya pekerjaan ini ya, pasti mereka benci. Simon dan pengikutnya ini benci. Bahkan Simon itu sebetulnya keluarganya adalah keluarga pejuang. Nah, dia pasti nggak senang melihat orang-orang Yahudi
yang bekerja untuk orang Romawi. Mereka saling membenci adik-adik. Matius sebagai orang Yahudi yang bekerja untuk penjajah juga takut sebenarnya. Karena orang-orang Selot, pejuang ini mereka gagah berani. Mereka berani mati untuk membela negaranya, gitu. Nah, tapi sekarang bagaimana setelah mereka semua menjadi murid Tuhan Yesus, dipanggil oleh Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, memang mereka punya pekerjaan tertentu sebelum mereka dipanggil Tuhan Yesus. Tapi coba perhatikan di dalam cerita Alkitab. Pada waktu Simon Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia sedang apa adik-adik? Sedang menjala ikan. Tapi begitu dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia tinggalkan pekerjaannya lalu mengikut Tuhan Yesus. Begitu juga Yohanes. Begitu juga yang lain-lain ini, termasuk Matius. Walaupun Matius itu pemungut cukai zaman dulu, pemungut cukai, pemungut pajak, kepala pemungut pajak itu kaya raya adik-adik. Tapi ketika Tuhan Yesus memanggil dia untuk mengikut Tuhan Yesus, dia meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan semua hartanya untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Dia nggak sayang sama kekayaannya. Dia nggak sayang sama hartanya. Begitu juga saudaranya yang namanya Yakobus itu. Walaupun Yakobus juga kaya, punya harta, karena dia bekerja untuk penjajah. Tapi ketika Tuhan Yesus memanggil dia juga meninggalkan semuanya itu. Jadi 12 orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus itu semua meninggalkan pekerjaannya lalu tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka menyertainya. Dimanapun Tuhan Yesus berada, di situ murid-muridnya atau 12 muridnya ini tadi ada. Mereka tidak berpisah. Jadi mereka itu tahu kapan Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis itu beda sama Yohanes murid Tuhan Yesus. Namanya aja yang sama. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis juga Tuhan Yesus sendiri sih yang meminta dibaptis. Nah, adik-adik, jadi bagaimana ya Tuhan Yesus mendamaikan Simon orang Selot dan Matius serta Yakobus ini yang sebenarnya bermusuhan adik-adik. Nah, Tuhan Yesus bilang kalau murid Tuhan Yesus itu harus saling menyayangi, harus mengampuni. Dan sekarang tidak ada lagi pemungut cukai, tidak ada lagi nelayan, tidak ada lagi Simon yang hidup di dunia politik ya, Simon orang Selot ya, hidupnya di dunia politik, tidak ada lagi. Tetapi yang ada adalah murid Tuhan Yesus yang memberitakan kasih karunia Tuhan Bapa kita di surga dengan mengaruniakan anaknya Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Itu yang ada. Nah, dapatkah mereka berdamai dan saling mengasihi? Dapat. Mereka akhirnya saling mengasihi, mereka saling mendukung, mereka saling mempercayai, saling menghormati. Karena demikianlah sikap dan sifat murid-murid Tuhan Yesus sesuai dengan Tuhan Yesus sendiri yang selalu mengasihi orang lain. Tuhan Yesus tidak pernah tidak mengasihi orang lain, tidak pernah tidak mengampuni orang yang memohon pengampunan kepadanya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tidak menyayangi temannya yang sama-sama di dalam Tuhan Yesus? Ayo, kalau tidak menyayangi, tidak mengasihi, bukan murid Tuhan Yesus ya. Karena murid Tuhan Yesus bilang harus saling menyayangi. Walaupun bermusuhan seperti apapun sebelumnya, tapi
kemudian mereka harus saling memaafkan, kemudian saling mengasihi, saling mendukung. Kalau yang satu sedih dihibur, kalau sakit dibantu apa yang bisa dibantu. Kalau mereka kekurangan dan kita punya kelebihan, maka kita dapat berbagi kepada mereka. Gitu ya, itu ciri-cirinya murid Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu adik-adik, walaupun ada permusuhan, walaupun ada ketidakcocokan, walaupun ada pertengkaran, tapi di dalam Tuhan Yesus harus saling mengasihi, harus saling mengampuni, tidak boleh bermusuhan, karena orang yang mengasihi itu pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, yang suka membenci dan tidak menyayangi temannya, waduh, itu menjadi penghalang berkat. Tuhan Yesus mau memberkati, tapi terhalang oleh kebencian kita, oleh kemarahan kita, oleh permusuhan kita. Jangan ya, sayang sekali. Dan kita senang kan kalau disayang, kita senang kan kalau dikasihi. Nah, begitu juga kita harus mengasihi. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita pun juga harus mengasihi mereka. Nah, kemudian adik-adik, setelah mereka meninggalkan semua pekerjaan mereka, lalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus hidupnya setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, lalu naik ke surga. Lalu bagaimana murid-muridnya? Apakah mereka masih bersama-sama? Nah, adik-adik, mereka masih bersama-sama, masih saling berhubungan. Tetapi masing-masing pergi ke tempat yang jauh. Untuk apa? Untuk memberitakan kasih karunia Tuhan. Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Bahkan yang namanya Thomas atau Didimus itu menceritakan Tuhan Yesus sampai ke India, padahal mereka kan ada di Timur Tengah ya, itu jauh gitu, di negara Israel ke India itu jauh. Terus di India itu akhirnya di sana ada gereja yang besar, ada tempat pelayanan yang besar yang tadinya tempat Thomas ini memberitakan Tuhan Yesus itu. Nah, terus tempat kegiatan pelayanan orang-orang di India ini makin lama makin banyak orangnya. Terus ada satu orang dari mereka yang kemudian membawa cerita tentang Tuhan Yesus ke Indonesia. Wow, gimana? Jadi dari dulu itu sebenarnya orang Indonesia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Tapi di mana mereka itu pergi, orang-orang yang dari India itu, bekas pelayanan Thomas itu perginya ke Indonesia, ke Sumatera Utara, di Medan sana, adik-adik. Ayo, siapa di sini yang punya saudara atau bapak ibunya dari Medan, dari Sumatera Utara? Nah, itu dulu jauh-jauh hari sebelum Belanda datang ke Indonesia, sudah mendengar tentang Tuhan Yesus loh. Coba, luar biasa sekali ya. Nah, begitulah adik-adik. Jadi mereka itu kemana-mana. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Rusia. Nah, ini kalau yang sudah belajar negara-negara ya. Ada yang ke Asia. Ngapain mereka pergi itu? Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, apakah ketika mereka menceritakan Tuhan Yesus, semua orang senang? Belum tentu. Ada juga yang enggak senang ya. Saya juga heran, kenapa ya mereka enggak senang? Padahal Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan keselamatan loh. Untuk membawa kita ke surga. Tapi ada saja yang tidak percaya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang ini dibunuh gitu, karena mereka benci, dibunuh.
Nah, adik-adik, apakah keluarganya marah karena murid-murid Tuhan Yesus dibunuh? Enggak. Mereka berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dan memohon penghiburan. Mereka juga bersukacita, mereka itu senang. Kenapa? Karena orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dihormati oleh Allah Bapa. Kelak mereka juga akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan yang mulia. Gitu adik-adik. Jadi itulah tujuan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, rasul yang 12 orang itu. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya baik, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau menyelamatkan mereka, mau membawa mereka ke surga, mau memberkati kehidupan mereka sementara mereka masih hidup di dunia ini. Nah, kita juga begitu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberkati dalam kehidupan kita di dunia. Berkat itu bukan terus kita menjadi kaya atau jadi pejabat. Enggak adik-adik. Tapi berkat itu membuat kita bahagia, membuat kita menjadi orang yang seperti Tuhan Yesus. Bagaimana menjadi seperti Tuhan Yesus? Menyayangi orang lain, mendoakan orang lain, mengampuni, memaafkan teman-temannya yang bersalah, tidak mudah marah, tidak mudah membenci. Ya, orang yang seperti itu berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tahu kan akhir cerita dari rasul-rasul ini, dari murid Tuhan Yesus yang terakhir? Ada yang bunuh diri adik-adik. Siapa itu? Namanya Yudas Iskariot. Betul. Adik-adik sudah menduga Yudas Iskariot. Nah, padahal Tuhan Yesus memilih 12 orang. Jadi ketika yang satu meninggal, tinggal 11. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, lalu Rasul Petrus usul, karena kita ini sebenarnya 12, mari kita pilih satu orang lagi untuk menggantikan Yudas. Nah, lalu mereka mendapatkan 2 orang yang dari sejak Tuhan Yesus dibaptis sampai Tuhan Yesus naik ke surga bersama-sama juga dengan mereka. Dan akhirnya ketika mereka berdoa, terpilihlah yang namanya Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, di dalam Tuhan Yesus ada perdamaian. Di dalam Tuhan Yesus ada saling mengasihi. Di dalam Tuhan Yesus ada saling mengampuni. Kita punya hafalan ayat kan? Hafalan ayat kita Roma 1 ayat 16 ya. Apa itu? Percaya kepada Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, kita mau nambah 1 ayat lagi dari Yohanes 13 ayat 35. Bunyinya bagaimana adik-adik? Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ya, bunyinya begitu ya. Buat diulang ya. Yohanes 13 ayat 35. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi adik-adik, di sini siapa yang murid Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Nah, apa cirinya jadi murid Tuhan Yesus? Yaitu saling mengasihi, mengampuni, memaafkan orang lain, lalu saling mengasihi. Ayo kita hafalkan bareng-bareng. Ayo yang di sana, ayo hafalin ayat ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hore, puji Tuhan. Adik-adik mulai hafal ya. Baiklah adik-adik, ingat ya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita harus saling mengasihi. Itulah cirinya menjadi murid Tuhan Yesus. Sekarang 12 rasul ini sudah enggak ada ya adik-adik, sudah meninggal semua. Tetapi murid Tuhan Yesus masih ada sampai sekarang, yaitu kita semua yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu, kita sebagai murid Tuhan Yesus harus hidup saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, kita akan bahagia. Nah, kita akan berdoa ya. Kita tutup cerita kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena ketika kami mendengar tentang cerita Tuhan Yesus, lalu kami percaya kepadamu. Sebenarnya kami telah menjadi murid-murid-Mu, orang yang Engkau panggil. Sekalipun Engkau secara jasmani tidak lagi di dunia, tetapi setiap hari Roh Kudus bekerja di seluruh dunia. Tuhan Yesus memanggil orang-orang untuk percaya kepadamu dan menerima anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami sekalian, adik-adik di rumah yang melihat video ini maupun yang tidak melihat, dan kami semua para kakak-kakak di PPA, ya Tuhan, tolong agar kami sungguh-sungguh hidup saling mengasihi sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk adik-adik saat ini, entah siapapun dia yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan. Adik-adik yang sedang belajar secara online, Tuhan mampukan untuk dapat belajar dengan baik, sekalipun tidak dalam kondisi tatap muka. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga mereka, orang tua mereka, agar mereka pun juga menerima kasih karunia Tuhan, dicukupkan dalam segala perkara, dan menjadi orang tua yang bijak bagi putra-putranya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka semua, kami semua ke dalam pimpinan tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Ingat ya, tetap jaga kesehatan. Bagaimana caranya? Pakai masker ketika bertemu dengan orang lain. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan makan yang baik ya adik-adik. Oke, sampai bertemu lagi. Dadah.